Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada praktikum kali ini, kita akan mempelajari mengenai pengaruh substrat terhadap aktivitas amilase saliva. Amilase dari saliva termasuk ke dalam alfa amilase. Dalam proses pencernaan, di dalam rongga mulut, terjadi dua jenis pencernaan, yaitu pencernaan mekanik. Pencernaan mekanik menggunakan bantuan dari gigi untuk proses penghancuran makanan menjadi bentuk yang lebih halus, dan pencernaan enzimatik, itu dengan bantuan air liur atau saliva yang diproduksi oleh 3 kelenjar air liur. Di dalam air liur mengandung enzim yang bernama salivary amilase saliva. Enzim inilah yang berperan dalam pencernaan secara enzimatik. Enzim ini bekerja menghidrolisis protein yang berupa polisakarida yang terkandung dalam makanan menjadi molekul yang lebih sederhana, contohnya maltosa. Enzim alfa amilase merupakan enzim yang menghidrolisis polisakarida pada ikatan alfa 1,4 glikosid. Enzim alfa amilase ini diproduksi pada sistem pencernaan mamalia, pada sejumlah tanaman, fungi, dan bakteri. Contohnya adalah Bacillus. Seperti yang sudah diketahui pada praktikum sebelumnya, melalui pengujian pengaruh pH dan suhu, aktivitas optimum untuk alfa amilase saliva yaitu pada pH 5,6 hingga 6,7 dan suhu 37 derajat Celcius. Dalam aktivitasnya, enzim ini melibatkan peran anion, sejumlah anion seperti klorida, bromida, iodida, kalsium sebagai kofaktornya. Selain alfa amilase, selain diproduksi dalam rongga mulut oleh kelenjar saliva yang terkandung dalam air liur, juga diproduksi oleh pankreas. Pankreas memproduksi enzim dan hormon untuk membantu proses pencernaan. Enzim yang diproduksi oleh pankreas contohnya adalah alfa amilase, disekresikan ke dalam usus halus. Enzim alfa amilase di dalam usus halus tersebut kemudian berperan menghidrolisis pati yang masuk ke dalam sistem pencernaan tersebut menjadi molekul yang lebih sederhana, sehingga diserap oleh sel-sel usus untuk kemudian dimetabolisme oleh hati untuk didistribusikan ke dalam seluruh tubuh berdasarkan keperluannya. Selain enzim, pankreas juga menghasilkan sejumlah hormon yang berperan penting dalam pengaturan metabolisme nutrisi di dalam tubuh. Substrat untuk alfa amilase merupakan polisakarida. Kita ketahui bahwa polisakarida tersusun atas monomer gugus gula, di mana gugus gulanya beragam tergantung dari jenis polisakarida tersebut. Salah satunya adalah glukosa, yang merupakan monomer menyusun hati. Glukosa merupakan monosakarida dengan sifat gula reduksi. Glukosa akan berikatan dengan gugus glukosa lainnya membentuk polisakarida. Terdapat 2 jenis polisakarida yang menyusun
struktur pati. Antaranya adalah amilosa dan amilopektin. Struktur amilosa dan amilopektin terdapat perbedaan, yaitu amilosa merupakan polisakarida yang memiliki struktur rantai lurus dengan ikatan glikosidik berupa alfa 1,4 glikosidik, yaitu atom karbon nomor 1 dari glukosa N berikatan dengan atom OH dari karbon nomor 4, sehingga membentuk ikatan glikosidik alfa 1,4. Untuk amilopektin memiliki struktur yang khas, yaitu bercabang. Selain rantai lurus oleh ikatan alfa 4 glikosidik, juga terdapat percabangan yang terbentuk melalui ikatan alfa 1,6 glikosidik. Berikut adalah struktur kompleks dari sejumlah polisakarida, yaitu merupakan polisakarida yang terkandung dalam umbi-umbian seperti kentang, memiliki struktur yang bagian besar terdiri atas amilosa dan amilopektin dengan persentase tertentu. Kedua adalah glikogen yang polisakarida simpanan yang terdapat dalam hati dengan struktur yang dominan berupa amilopektin. Yang ketiga adalah selulosa, polisakarida yang terkandung dalam tanaman. Ketiganya memiliki sifat yang berbeda. Alfa amilase yaitu menghidrolisis polisakarida melalui ikatan alfa 1,4 glikosidik. Produk yang dihasilkan dari hidrolisis tersebut beragam, yaitu diantaranya hidrolisis dari amilosa menghasilkan produk berupa maltotriosa, yaitu 3 gugus gula, dan maltosa 2 gugus gula hingga glukosa. Untuk amilopektin, alfa amilase menghidrolisis ikatan alfa glikosidik pada struktur percabangan maupun rantai lurusnya membentuk sejumlah dekstrin sakarida atau sejumlah oligosakarida. Berikut adalah gambaran ikatan polisakarida di dalam struktur alfa amilase untuk proses hidrolisisnya. Seperti yang sudah dipelajari pada praktikum sebelumnya, telah disampaikan bahwa terdapat sejumlah faktor-faktor yang mempengaruhi aktivitas enzim. Di antaranya adalah konsentrasi enzim, konsentrasi substrat, suhu, dan pH. Masing-masing enzim memiliki karakteristik tertentu terkait faktor-faktor yang mempengaruhi aktivitasnya, terutama suhu optimum dan optimumnya. Lalu, bagaimanakah pengaruh jenis substrat terhadap aktivitas alfa amilase seperti pati matang dan pati mentah? Berikut adalah gambaran praktikum terkait pengaruh jenis substrat pati matang dan pati mentah terhadap aktivitas amilase melalui hidrolisis pati.
Pertama, siapkan dua tabung A dan tabung B. Tabung A berisi pati mentah dan tabung B berisi pati matang, yang sebelumnya telah diproses pengolahan dengan pemanasan hingga diperoleh pati matang. Pada masing-masing tabung kemudian ditambahkan saliva, dikocok hingga merata pati dan saliva tersebut. Kedua tabung tersebut kemudian diinkubasi pada suhu 37 derajat Celcius selama 40 menit dalam penanas air. Selama waktu inkubasi 40 menit, setiap 5 menit diuji iodium dengan meneteskan hasil reaksi dari uji kedua tabung tersebut ke dalam plat tetes yang telah berisi larutan iodium. Amati warna yang terbentuk pada tiap 5 menit tersebut. Kemudian, lakukan uji Benedict pada tiap 5 menit tersebut. Uji iodium merupakan uji untuk mengidentifikasi adanya pati dalam suatu sampel. Hal ini dikarenakan pada prinsipnya iodin yang ditambahkan pada sampel yang berisi pati akan bereaksi dengan molekul kompleks dari polisakarida pati tersebut. Iodin akan menyisip pada kumparan struktur polisakarida tersebut, seperti yang dapat dilihat pada gambar berikut. Interaksi iodin dengan struktur kompleks pati tersebut akan membentuk warna biru keunguan, yang menunjukkan bahwa bereaksi positif adanya pati, dan akan berwarna kuning kecoklatan ketika iodin tidak berinteraksi dengan polisakarida seperti pati. Hal ini menunjukkan bereaksi negatif adanya pati. Sehingga uji iodium ini digunakan untuk mengidentifikasi aktivitas alfa amilase terhadap dalam menghidrolisis pati melalui identifikasi ada tidaknya pati dalam suatu reaksi enzimatis tersebut. Titik akromatik, apa yang dimaksud dengan titik akromatik? Titik akromatik merupakan kondisi ketika reaksi iodium tidak lagi bereaksi positif terhadap sampel. Contohnya, pada plat tetes ini, pada waktu 0 menit, 2 menit, 4 menit, 6 menit, hingga 10 menit, masih menunjukkan intensitas warna biru keunguan yang pekat pada 0 menit, 2 menit, dan 4 menit. Pada menit berikutnya hingga menit ke-10, intensitas warna biru yang terbentuk semakin berkurang. Hingga pada menit ke-12 serta 14, intensitas warna biru yang terbentuk cenderung menghilang pada menit ke-14, menjadi membentuk warna kuning. Hal ini menunjukkan bahwa pada waktu 0 menit hingga 12 menit terjadi penurunan konsentrasi pati dalam larutan uji reaksi alfa amilase tersebut. Hingga pada menit ke-14, uji iod tidak lagi menunjukkan reaksi yang positif dalam larutan uji tersebut, ditandai dengan terbentuknya warna kuning dalam reaksi sampel dengan iodium. Hal ini menunjukkan bahwa pada menit ke-14, kemungkinan substrat pati dalam reaksi alfa amilase telah habis dihidrolisis oleh alfa amilase.
membentuk monomer atau membentuk polisakarida yang lebih sederhana. Hingga pada menit berikutnya, reaksi tetap menunjukkan hasil yang negatif, tidak adanya api dalam sampel. Lalu, pada menit keberapakah aromatik dalam uji ini? Yaitu pada menit ke-14. Selanjutnya, selain uji iodin, juga dapat dilanjutkan dengan uji Benedict untuk mengidentifikasi ada atau tidaknya produk yang dihasilkan oleh hidrolisis pati oleh alfa amilase. Kita ketahui pada praktikum sebelumnya, uji Benedict digunakan untuk menentukan adanya gula reduksi, yaitu monosakarida dan sejumlah disakarida yang memiliki gugus fungsi keton atau aldehid bebas. Gula reduksi merupakan gula yang mampu mentransfer hidrogen atau elektron ke senyawa lain. Suatu proses ini disebut reduksi. Reaksi Benedict mengandung kuprisulfat, natrium karbonat, dan natrium sulfat. Prinsip dari uji Benedict ini yaitu larutan tembaga yang terkandung dalam reaksi Benedict, yaitu kuprisulfat, direduksi oleh karbohidrat yang mempunyai gugus aldehid atau keton bebas. Dapat lihat pada gambar berikut. Membentuk kuprooksida dengan pembentukan warna. Dengan reaksi yang dapat lihat pada persamaan reaksi berikut. Kuprooksida yang terbentuk dari reaksi ini akan membentuk senyawa berwarna. Adapun senyawa berwarna yang terbentuk beragam bergantung dari konsentrasi gula reduksi di dalam suatu sampel. Biru menunjukkan reaksi negatif, tidak ada gula reduksi. Hijau menunjukkan konsentrasi gula reduksi yang rendah. Kuning menunjukkan konsentrasi gula reduksi yang sedang. Dan merah bata menunjukkan konsentrasi gula reduksi yang besar di dalam suatu sampel tersebut. Sehingga uji iodium dan Benedict merupakan uji sederhana yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi aktivitas alfa amilase secara laboratorium. Berikut adalah gambaran data hidrolisis pati antara pati matang dan pati mentah yang diperoleh melalui uji iod dan Benedict dengan waktu inkubasi selama 40 menit pada interval 5 menit. Pada pati matang terlihat dari data berikut, uji iod masih bereaksi positif pada menit ke-0, menit ke-5, menit ke-10, menit ke-15, dan menit ke-20. Pada menit ke-25, uji iod tidak lagi menunjukkan reaksi positif. Dan seterusnya hingga menit ke-40. Dapatkah kalian interpretasi dari hasil uji iod pada pati matang tersebut? Sedangkan pada uji Benedict, pada menit ke-0 hingga menit ke-40, terlihat reaksi positif dalam pati matang. Dapatkah kalian interpretasikan hasil dari uji Benedict tersebut? Dibandingkan dengan pati mentah, uji iod dengan interval waktu yang sama, dari menit ke-0 hingga menit ke-35, masih menunjukkan reaksi yang positif. Namun, pada menit ke-40, telah bereaksi negatif terhadap iod. Pada kondisi yang sama pula, uji Benedict menunjukkan reaksi positif pada menit ke-0 hingga ke-35.
dan bereaksi negatif pada menit ke-40. Silakan interpretasikan aktivitas alfa amilase pada pati matang dan pati mentah dari data sekunder tersebut. Berikut adalah referensi yang dapat digunakan untuk mempelajari mengenai alfa amilase. Terima kasih.